Baik, pada video kali ini kita akan membahas sebuah simulasi yang sangat sederhana menggunakan software dari ANSYS. Yang mana pada simulasi ini kita akan mensimulasikan aliran fluida sehingga kita akan menggunakan modul yaitu ANSYS Fluid. Langsung saja kita masuk ke Workbench. Anda bisa langsung search di sini Workbench ya. Workbench ini adalah sebuah konsep yang menyatukan berbagai software ekosistem dari ANSYS, baik itu untuk struktur, fluida, sampai ke elektromagnetik dan lain sebagainya, yang idenya adalah untuk menyatukan berbagai macam software tersebut untuk disimulasikan dalam sebuah dalam tanda kutip workbench gitu ya. Oke, langsung saja kita buka workbench-nya. Baik, kita bisa lihat di sini pada bagian atas terdapat beberapa pilihan yang merupakan paket dari berbagai sub software ya. Maksudnya adalah misalkan kita drag and drop di sini ada Fluid Flow atau dalam kurung Fluent. Di sini terdapat beberapa sub software seperti Geometry, Mesh, Setup, Solution, dan juga Results yang masing-masing adalah software yang berbeda gitu ya, tapi disatukan dalam sebuah kotak paket. Atau bisa juga di sini ekuivalen kita drop satu persatu ya, misalkan untuk geometrinya, misalkan ada geometri, kemudian ada meshing ya, seperti ini, kemudian ada fluent, dan terakhir adalah result ya. Nah, ketika kita menghubungkan satu persatu seperti ini, maka ini adalah ekuivalen dengan kotak ini ya. Jadi ini sama saja. Ini fungsinya supaya kita bisa menggunakan satu geometri atau satu mesh untuk uh, berbagai running atau beberapa running dalam satu result misalkan. Jadi ini sangatlah berguna untuk workflow yang kompleks. Cuman pada tutorial yang sederhana ini kita akan menggunakan paket ini saja ya, yang jauh lebih sederhana. Oke, untuk geometri Anda bisa gambar di sini ya, misalkan geometrinya sederhana, misalkan lingkaran atau silinder atau kotak gitu ya, menggunakan Space Claim, salah satu modeler geometri yang generasi terbaru ya, yang memiliki apa namanya user interface yang mudah digunakan dan bisa digunakan untuk beberapa kompleksitas yang rumit. Atau Anda bisa menggunakan desain modeler ini yang klasiknya yang dimiliki oleh ANSYS ya. Cuma di sini kita juga bisa mengimport geometri, misalkan teman-teman sudah memiliki software gambar seperti Autodesk Inventor atau mungkin SolidWorks atau ZV3D dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa langsung import. Oke, pada tutorial ini kita akan menggunakan geometri import ya, yang sudah saya siapkan. Kebetulan dalam format Parasolid ya. Di sini ada pipe joint elbow yang sudah saya siapkan untuk simulasinya. Cuman di sini masih berbentuk solid sehingga kita akan mengkonversinya menjadi domain fluida menggunakan space claim ya. Langsung saja kita klik kanan dan buka di space claim. Oke, beginilah tampilan di space claim. Kita bisa lihat ini adalah solid dari domain yang akan kita simulasi, sedangkan kita membutuhkan fluidanya atau domain negatifnya ya, sehingga kita akan ekstrak si solid ini sehingga volume di dalamnya bisa kita manfaatkan dengan cara prepare dan volume extract. Kita bisa klik di sini adalah bagian luarnya ya, kita bisa klik bagian mulut dari si pipanya, kemudian kita pilih bagian dalamnya.
satu saja, tidak perlu diklik semua ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita men-generate volume dari fluidanya. Untuk solidnya kita bisa abaikan, cuma nanti akan sedikit mengganggu ya di proses mixing dan lain sebagainya. Ada baiknya kita hapus saja ya, kita suppress for physics atau bisa Anda delete jika memang tidak dibutuhkan sama sekali ya. Anda tidak perlu klik save, Anda tinggal close saja, otomatis dia akan tersimpan di workbench ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan meshing ya dengan menggunakan mesh. Tentu saja Anda tinggal double klik dan kita akan membuka mesh. Ini adalah tampilan terbaru ya dari ANSYS Meshing. Anda bisa menggunakan tampilan yang klasik yang berwarna putih atau yang modern yang hitam seperti ini. Tentunya tidak ada bedanya ya. Ini hanya masalah user interface saja dan experience kita dalam bekerja ya. Misalkan dalam ruangan yang gelap gitu. Oke, uh, kita tunggu dulu. Ini adalah uh, mesh kita ya. Kita bisa lihat di sini ada, sorry, ini adalah geometri kita ya yang akan kita ubah menjadi mesh. Di sini kita bisa beri nama bagian inlet dan juga outletnya ya, yang akan menjadi sumber awal mula aliran dan keluarnya aliran. Kita beri nama create name selection, yaitu inlet ya. Dia adalah awal mula munculnya aliran dan di sini kita akan create name selection juga untuk outlet, yaitu tempat keluarnya aliran ya. Kemudian di mesh kita bisa klik dan kemudian kita bisa update. Jadi kalau update dan generate itu berbeda ya. Jadi kalau update itu hanya sekedar mengupdate ukuran atau mungkin settingan yang terakhir ya. Kalau generate itu dia udah finalnya. Jadi nanti kalau Anda mau keluar dari meshing Anda harus pastikan generate ya. Kalau update itu hanya sekedar untuk mengecek gitu ya. Nah, ukurannya ini bisa Anda kecilkan ya. Di sini ada sizing atau bisa Anda langsung ubah di sini elemen size-nya ya. Misalkan di sini 9 mili. Semakin kecil ukuran mesh-nya, maka hasilnya akan semakin akurat, tapi Anda harus ingat bahwa semakin kecil ukuran mesh, maka jumlah elemen akan jauh lebih banyak sehingga running-nya menjadi lebih lama juga ya. Misalkan ukurannya kita ubah jadi 5 mili ya. Ini uh, kira-kira saja. Oke, ini bukan mesh yang ideal tentunya ya. Nah, nanti akan ada inflation dan kualitas dan lain sebagainya. Cuman mungkin kita nggak akan bahas di video perkenalan ini ya, karena nanti akan menjadi topik yang cukup panjang yang mungkin kita bisa bahas di video lainnya ya. Oke, cukup untuk mesh dan selection. Jangan lupa untuk generate ya sebelum kita close. Oh, sepertinya harus saya update ya, sorry. Kita harus update dulu ya untuk melihat atau menghasilkan data terakhirnya. Oke, mesh sudah terupdate. Langsung saja kita masuk ke setup ya dengan double klik. Maka akan membuka jendela untuk Fluent. Anda bisa menyeting di sini untuk jumlah prosesornya ya sesuai dengan hardware Anda. Cuma di sini karena kasusnya sangat sederhana, maka saya akan gunakan satu core saja sudah cukup. Di sini terdapat informasi ya eh, terkait perubahan dari versi sebelumnya. Mungkin cuman kita bisa abaikan saja ya, mungkin nggak akan terlalu signifikan. Oke, Anda bisa abaikan pesan ini ya, misalkan Anda sudah cukup paham apa yang tertulis di situ ya. Oke, pertama di sini general dulu, kita bisa gunakan pressure base, density base. Kita akan bahas di lain kesempatan ya. Kemudian ada time, di sini ada steady, artinya alirannya itu sudah tidak berubah terhadap waktu. Atau transient untuk simulasi yang memang di situ ada delta T-nya ya, misalkan detik ke 1
itu distribusi tekanannya itu berbeda dengan detik kedua ke detik ketiga dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk model ini juga akan panjang lebar ya. Oke, kita bahas mungkin di video lain terkait permodelan turbulen, kemudian multiphase, spesies untuk kimia dan lain sebagainya ya. Kemudian material, nah kita bisa klik di material ini ya karena kita akan gunakan aliran eh, air ya atau water. Kita bisa double klik di sini, kemudian kita bisa buka di Fluent Database dan kita bisa scroll ke bawah untuk water liquidnya ya. Anda tentunya bisa mengedit propertiesnya jika tidak belum sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa klik copy, kemudian Anda close sehingga di sini akan muncul menu untuk water liquidnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada density dan viscosity yang kita butuhkan ya. Kita tidak perlu yang lain-lain untuk simulasi ini ya. Oke, kita bisa close. Oke, nah selanjutnya di sini ada boundary conditions. Kita bisa lihat di sini ada inlet, itu adalah tempat masuknya fluida, sehingga kita bisa definisikan di sini berbagai macam, misalkan dengan input kecepatan atau mungkin input mass flow rate dan lain sebagainya ya. Cuman di sini kita akan menggunakan defaultnya aja yaitu kecepatan yang normal tuh boundary yang tegak lurus ya. Dan di sini kebetulan kita tadi udah beri nama inlet, jadi otomatis di sini akan menjadi velocity inlet secara umum ya, secara sorry otomatis ya. Jadi misalkan tadi teman-teman kasih nama misalkan ABC gitu, itu nanti di sini hanya akan menjadi wall ya. Sedangkan kalau inlet dia otomatis akan berubah menjadi velocity inlet. Ini hanya untuk sekedar mempermudah aja sih. Tentunya Anda masih bisa untuk mengubah boundary condition ya. Kita input saja untuk inletnya, misalkan berapa ya, 10 meter per second aja, ini ngasal aja ya tentunya. Untuk yang lain-lain Anda bisa tinggalkan defaultnya, kita apply. Sedangkan untuk outlet itu biasanya adalah pressure outlet, jadi di sini adalah tekanan relatif ya, jadi di sini adalah gauge pressure-nya, bukan absolute pressure ya. Jadi di situ mengabaikan, sorry, sudah termasuk atmosfer juga ya, 1 atm ya. Jadi ini adalah 0 relatif terhadap 1 atm atau 0 gauge. Nah, maksudnya di sini adalah ketika pressure di outlet itu adalah 0, kemudian nanti di inlet itu kita dapatkan pressure-nya, disitulah kita peroleh nilai dari pressure drop-nya. Karena pressure drop kan dia relatif antara inlet versus outlet ya. Jadi dengan 0 ini akan memudahkan perhitungan pressure drop. Tentunya teman-teman bisa mengedit sih, misalkan di outlet itu terdapat ada backflow dari sistem di belakangnya misalkan, jadi teman-teman bisa lihat di inletnya itu nanti berapa tanpa harus menambahkan secara manual gitu bisa juga sih. Cuman hasilnya tidak akan mempengaruhi pola alirannya ya. Kecuali nanti misalkan teman-teman mau simulasi kavitasi atau mungkin ada perubahan fase yang di situ ada efek pressure dan temperaturnya, jadi disitulah akan berpengaruh. Cuman kalau untuk analisis incompressible seperti ini, itu tidak akan berpengaruh ya untuk pressure outlet. Oke, kita tidak akan panjang lebar ya, karena ini hanyalah sebuah pengenalan. Nah, ini bisa lebih advance lagi di situ nanti ada dynamic mesh, mesh interface dan lain sebagainya ya. Di sini ada beberapa metode numerik juga yang bisa teman-teman edit ya, seperti uh, pressure velocity coupling dan lain sebagainya ya. Kemudian ada relational factor ya. Ini kita akan bahas di kesempatan lain. Oke, langsung saja kita masuk ke initialization dan kita gunakan hybrid initialization yaitu apa ya, memberikan nilai-nilai awal ke semua titik di mesh yang kita miliki sehingga proses iterasi numerik itu dapat berlangsung ya. Jadi ketika kita belajar metode numerik, kita kan harus tetap menginput tebakan awal ya.
semakin dekat tebakan awal itu dengan pola aliran yang aslinya, nanti proses iterasinya itu akan semakin sedikit juga. Jadi akan cepat selesai gitu ya. Cuman kita tidak tahu angkanya di akhir itu berapa, makanya di sini ada hybrid ini untuk mengestimasi ya berdasarkan inlet, outlet, dan wall dan lain sebagainya. Langsung saja di run calculation, kita akan gunakan jumlah iterasi sebanyak 1000 misalkan atau 200 lah supaya cepat aja ya. Ini karena sangat simple. Langsung saja kita calculate dan setelah kita calculate biasanya akan muncul seperti ini ya, residual plot yang mana nilainya semakin kecil akan mengindikasikan nilai 0,00 di belakang koma itu juga akan semakin kecil yang artinya simulasi atau angka-angkanya itu semakin mendekati nilai tertentu atau istilahnya adalah konvergen. Sebaliknya, jika nilainya itu naik, maka proses iterasi kita itu tidak mendekati nilai tertentu yang kita sebut juga dengan divergen, dan itu adalah hal yang mengindikasikan bahwa simulasi kita itu gagal ya, tidak dapat kita ambil datanya. Atau mungkin pada kasus ekstrim tertentu dia akan error gitu, runningnya akan berhenti. Oke, tidak sampai 200 iterasi, hanya di 130 dia nol di belakang komanya udah apa namanya sudah melewati nilai tertentu yang kita sebut juga dengan nanti ada residual values-nya ya. Itu bisa disetting tentunya. Itu bukan angka yang saklek gitu ya. Oke, langsung saja kita close dan kita akan masuk ke result ya untuk melihat hasil simulasi kita. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan kita selesai mengedit geometri, itu akan centang gitu ya. Jadi pastikan semuanya centang sebelum masuk ke proses selanjutnya. Jika belum centang, biasanya akan mengakibatkan error gitu. Atau biasanya tetap terbuka tapi nanti akan loading untuk mengenerate di dalam yang mana itu lebih lama biasanya. Oke, saat masuk kita mungkin akan bingung ya melihat kok cuma ada dua garis gitu ya. Sebenarnya kalau ini kita display, misalkan wall-nya, kita bisa lihat itu adalah wall atau garis dari inlet outletnya ya. Cuman ini kita nggak butuh ya, karena kita akan melihat warna-warna yang ada di sini ya. Nah, untuk menampilkan warna atau kontur, kita bisa gunakan di sini adalah kontur. Oke, dan lokasinya kita bisa sesuaikan misalkan di wall, kemudian untuk pressure-nya, kemudian kita apply. Nah, kita bisa lihat di sini warna merah itu mengindikasikan pressure yang tinggi ya. Di sini kita bisa lihat di legend-nya. Dan warna biru adalah warna yang pressure-nya rendah gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada pressure rendah, pressure tinggi. Kalau teman-teman masih kurang puas ya dengan pola warnanya masih kasar, ini bisa ada teman-teman bisa naikkan atau di input secara otomatis ya, secara manual ya. Angka 200 ya, ini kita bisa lihat sangat smooth ya. Jadi tentunya ini tidak mempengaruhi hasil ya, ini hanya selera visualisasi saja ya. Atau misalkan kita pengen lihat bagian dalamnya, kita bisa menggunakan location, kemudian plane, dan kita akan cut di XY plane ya. Di sini kita bisa lihat. Oops. XY plane. Kita ubah nilai konturnya itu lokasinya berada di plane 1. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini ada warna abu-abu yang mengganggu ya. Ini sebenarnya hanya plane-nya yang lupa kita matikan saja. Kemudian variabelnya bisa kita ubah, misalkan jadi kecepatan atau mungkin jadi turbulence gitu ya. Dan teman-teman tentunya bisa mengekspor sendiri satu persatu di sini dengan range-nya misalkan diubah jadi lokal, jadi nanti legend-nya berubah dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Semoga tidak terlalu panjang ya. Tentunya mungkin jika teman-teman menyukai video seperti ini, silahkan likes dan komen sehingga nanti kita bisa membuat judul-judul lainnya yang lebih menarik ya. Nah, tentunya bisa tulis juga request di kolom komentar dan kita akan bahas jika ada kesempatan. Sebagai penutup,
PT Tensor adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa simulasi, computer aided engineering, baik itu CFD ataupun finite element analysis yang sudah ada sejak tahun 2013. Kita tentunya menghandle juga jasa simulasi menggunakan software ACIS Fluent ini ya, tentunya menggunakan software yang berlisensi resmi. Yang sehingga misalkan teman-teman memiliki proyek korporasi, tidak akan menjadi masalah gitu ya ke depannya. Dan untuk info selanjutnya Anda bisa langsung klik di link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton.